Kenapa kerja keras saja tidak cukup ya? Itu fakta realita di perkebunan kelapa sawit ya teman-teman ya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kerja keras saja, hidup kita akan selalu terasa kekurangan ya. Jadi kerja keras itu memang ya perlu, tapi kita harus punya masa depan, punya cita-cita juga ya. Jadi bagi yang belum punya kebun sawit, jadi harap ini dipelajari, direnungkan, di apa nanti dipertimbangkan lah. Saya tidak akan mengajari apa-apa, cuma ini pengalaman saya. Saya dulu begini ceritanya ya. Saya dulu pernah jadi tukang panen, pokoknya kerja serabutan di bidang kelapa sawit ya. Tapi saya pernah berpikir seperti ini. Kalau saya punya keluarga, saya sudah tua, apakah saya akan mampu untuk kerja di perkebunan kelapa sawit yang sifatnya mengandalkan tenaga ya, bukan mengandalkan tenaga, pokoknya mengandalkan tenaga dan skill ya, bukan main apa saja, pen di atas pena ya, bukan. Kita ini soalnya bukan PNS ya, apa bukan pegawai ya, apa bukan, pokoknya pejabat. Yang jelas kita kan hanya orang biasa yang merintis dari nol. Saya bukan pewaris, saya hanya seorang perintis, kan gitu kan. Nah, jadi saya sempat berpikir seperti itu ya teman-teman ya. Saya dulu pernah bekerja itu sambil istirahat seperti ini. Ini tadi kan istirahat manen, ini tadi temannya sudah mulai itu ngegrek di sana. Jadi kita buatkan video versi kenapa kok harus, kita tidak harus mengandalkan bekerja keras terus ya. Itu tadi. Jadi kalau bekerja di kebun itu mengandalkan tenaga terus ya. Tapi kalau kita sudah tua, apakah kita akan kuat untuk mengangkat egrek atau dodos tadi? Nah, itu perlu dipikirkan juga. Jadi kalau kita sudah hidup di lingkungan kelapa sawit, ya paling tidak kita harus memikirkan tabungan apa gimana biar kita punya kebun sendiri lah, paling tidak itu kunci utamanya. Jangan untuk mengejar kekayaan dulu, kita mikirnya untuk hidup kita sendiri saja. Kalau kita untuk ngejar kekayaan nantilah itu, nanti kan memang itu rezekinya ada sendiri tuh. Jadi kita mikirnya untuk memenuhi kebutuhan kita hidup sehari-hari. Nah itu ya, kalau umpamanya sekarang ini harga tanah 100, kalau sekarang kalau si kebun sawit udah mahal ya, mungkin ratusan juta ya. Ya rintis saja lah, mulai dari 1/2 hektar dulu lah. Itu menurut pemikiran saya ya, rintis saja mulai 1/2 hektar. Kalau ada kebun dijual 1/2 hektar, ya usahakan beli ya melalui nabung-nabung lah, mulai dari buruh tadi kan. Jangan semuanya kita untuk konsumsi semua ya. Nanti inilah kadang orang banyak yang nggak telap di awal karena proses. Jadi mereka habis kerja itu buruh, udah tahu buruh poya-poya ya, itu apa habis gajian langsung dihabiskan waktu itu ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu tadi ya. Kalau bisa ada sisian tabungan, entah itu arisan, entah itu cicil, pokoknya nyicil, nabung apa mana lah ceritanya. Yang jelas itu kan terserah versi masing-masing lah ya kan ya. Kadang ada yang orang, kalau orang ini pengalaman ya, ini cerita dari suatu daerah ya, ini ya tempat saya sendiri. Kalau orang Nias, orang Batak itu dianya menggunakan sistem apa tadi itu yang apa kumpul itu loh, arisan. Nah itu
Jadi mereka arisan, nanti kalau ada tanah yang kiranya dijual, itu arisan tadi itu yang dapat untuk beli tanah gitu. Mereka itu seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa diterapkan untuk teman-teman yang non ibaratnya non Batak apa non Nias, mungkin orang Jawa, orang kampung manapun, ya kan, entah itu Kalimantan, bisa diterapkan seperti itu. Jadi ada perkumpulan, umpamanya ada 20 orang, jadi setiap bulannya umpamanya 1 juta, kalau 20 orang kan ya udah 20 juta. Terus seperti itu, jadi kan, umpamanya kan seperti itu. Ada yang sistem kayak gitu. Jadi gotong royong untuk pencapaian untuk menghasilkan uang biar dapat satu kebun tadi. Biasanya yang mereka beli itu kebun-kebun yang belum ada isinya ya. Biasanya yang belukar-belukar, apa yang tahan lahan karet tua untuk ganti sawit, biasanya seperti itu. Ya memang ya semua itu kan banyak resiko, ya memang ya nekat, mereka nekat kan. Kalau kita kadang kalau orang-orang yang dari Jawa itu ya lain lagi. Nah, sistemnya mungkin daerah lain mungkin ada cerita, bisa di berbagi pengalaman ya kita ya di kolom komentar ya. Mungkin daerah lain ada yang sifatnya gimana kalau untuk mencapai keuangan tadi kan. Jadi mereka sama-sama buruh dari Medan sana, dari Sumatera Utara, dari Kepulauan Nias sana, mereka datang ke sini. Udah itu mereka mengadakan perkumpulan, udah itu pakai cara itu tadi, apa namanya tadi itu, arisan. Jadi bukan untuk pesta, ini kadang ada juga itu arisan untuk pesta. Wah, Nanda kalau pesta, ya ini pengalaman sudah itu orang-orang itu ceritanya ya. Saya sendiri sih nggak begitu ya. Namanya pesta itu kan niatan untuk apa? Niat kita ya, hajatan kita ya. Kalau mengharapkan kembalian yang lebih itu saya rasa ya harus kita banyak nanam dulu lah. Kalau kita nanam mungkin balik modal, tapi kalau kita sedikit nanam mengharapkan modal balik modal 100 juta nah balik 50 juta saja udah hebat. Itu ya separuhnya aja udah hebat itu ya, seperti itu. Jadi untuk yang pekerja yang belum punya kebun, masih manen tempat orang lain ya, kumpul-kumpul sama teman-teman yang sama-sama bekerja, pakai mana arisan entah 500.000, bisa nyisihkan 500.000 udah alhamdulillah. Kalau kali 10 udah berapa kan gitu. Terus seperti itu sistemnya. Nanti ada tanah 1/2 hektar, beli dulu 1/2 hektar. Jadi jangan mengandalkan tenaga terus ya, karena manusia ini ada saatnya kita ini lemah, ada saatnya manusia itu sakit, ada saatnya kita ini punya kepentingan yang lain. Jadi kalau kita mengharapkan kebun itu buruh itu tadi, itu masalah buruh ya, masalah kita pekerja kasar ya. Jadi itu pengalaman saya ya. Ya kalau saya pribadi sih nggak seperti itu. Saya dulu pinjam sertifikat ya, kalau saya ya, saya pinjam sertifikat, terus saya ngambil uang di bank, terus saya angsur melalui upah dari apa itu tadi, dari apa namanya, dari tenaga buruh panen saya ya. Sistemnya seperti itu ya. Saya rintis memang sebelum umur 20 tahun ya, saya sudah merintis, mengerti tentang itu ya. Jadi saya pelajari betul. Soalnya kalau dulu orang tua memang kan, almarhum orang tua saya dulu udah tua, terus apa, mereka nggak ngerti, begitu ngerti tentang investasi ya. Jadi kapan kita akan hidup berubah kalau bukan kita, siapa lagi ya gitu ya. Kalau kita ya kita maklumi semua karena keterbatasan ekonomi tadi ya. Ini yang versi dari nol ya. Jadi semua itu orang ini, manusia ini di muka bumi itu mulai dari nol, kecuali pewaris ya.
Kalau pewaris itu mungkin orang tua yang dulu-dulu. Nah ini saya bongkar ya. Kalau orang Cina itu gini sistemnya. Kita orang tua itu tadi membuat apa namanya investasi, anaknya membuat investasi lagi, jadi berkembang terus setiap generasi ke generasi. Nah kalau kita ini orang Indonesia pribumi itu nggak seperti itu. Orang tua kaya, ya kan, kalau merintis, ada tuh yang kedua kaya, ya kan, pewaris. Yang ketiga ini menghabiskan. Akhirnya apa? Ya jatuh miskin lagi lah bro. Jadi muter aja siklusnya, gitu. Muter kembali. Sebetulnya nggak seperti itu ya. Sebenarnya kita harus mengikuti sistem Tionghoa ya. Jadi yang pertama itu ngerintis, yang kedua itu harus mencapai ya nggak kaya-kaya nian, yang jelas harus punya. Yang ketiga itu mengembangkan terus. Jadi dia ini bertingkat mulai dari 1, 2, 3 terus. Makanya orang kaya, orang Cina itu kaya-kaya itu ya seperti itu sistemnya ya. Saya pun ya mempelajari juga seperti itu ya. Jadi generasi Anda itu harus Anda persiapkan juga, bukan teman-teman punya kerja udah kebun di kelapa sawit udah susah terus cita-cita anaknya apa tukang panen. Jangan seperti itu ya. Harus pemilik kebun itu. Jadi pola pikirnya harus kita rubah. Jadi mindset pola pikir kita itu, kita sukses bisa dari mindset pola pikir kita hancur dari mindset pola pikir kita ya. Jadi pola pikir kita itu harus kita ganti. Jadi bukan kita sudah buruh, anak kita pun ikut buruh sama kita. Nah itu akhirnya apa? Ya sampai generasi ke generasi ya. Akhirnya jadi tukang buruh semua, nggak seperti itu ya. Nah ini untuk pembelajaran juga, ini pengalaman saya. Jadi orang tua saya itu tani sawah dulu, investasi akhirnya ke sawit. Nah ini saya mengembangkan gitu nah, mengembangkan. Jadinya cuma mereka bilang waktu itu sudah saya kasih jalan, kasarannya gitu. Jalan, cuma jalan ini belum jalan itu kan tergantung kita kan. Kita itu ditaruh di suatu tempat, ini loh. Kalau kamu mau mencari duniamu di sini, sudah kasih jalan gitu nah. Jadi kita kan sama sekali belum kenal nih sama dunia persawitan waktu itu. Masih padi, masih palawija gitu, ya kan. Nah ada itu ini loh. Kalau kamu mau bisa kembangkan ini, hidup kamu suatu saat berubah. Gitu kalau orang tua saya dulu, walaupun mereka tidak berpendidikan tapi gitu sistemnya. Jadi biar kata mereka itu tidak terlalu hidup susah pas sengsara lah ya. Jadi jangan generasi kita malah turun itu tadi, udah buruh kita ikut buruh juga enggak ya. Kalau bisa anaknya harus punya kebun, kita yang payakan dulu pakai mana, terus anaknya tadi dibilangin lagi untuk cucunya gitu, terus generasi ke generasi. Ini jarang ya, ini channel ini yang saya bahas ini jarang jarang dibicarakan di media sosial dan channel YouTube yang lain ya. Ini baru kali ini saya ngomong ini, entah ini mungkin permintaan dari teman-teman apa kayak mana, entah secara tidak sadar atau tidak langsung Tuhan menyatakan melalui saya untuk menyampaikan ini agar hidup petani-petani sawit itu tadi nggak terlalu monoton di situ saja gitu ya. Mungkin seperti itu ya, bukan saya hebat nggak, ini melalui Tuhan tadi saya nyampaikan. Saya pun heran nih kok bisa pembicaraan sampai di sini ya. Jadi pembelajaran kita yang kita petik hari ini, kalau umpamanya kita buruh ya itu tadi caranya gimana sistemnya agar kita itu naik ke tingkat 1 dan tingkat terus selanjutnya. Terus kalau kita punya keluarga, punya anak kita itu jangan seperti kita, tapi paling enggak jadi pemilik. Gitu ya, paling enggak jadi pemilik. Soalnya pemilik itu adalah CEO CEO dari yang punya itu tadi, usaha tadi.
jadi pemilik. Kalau jadi investor itu tingkatannya ke lain nanti, itu finansial ya. Nanti jadi pemilik itu adalah CEO usaha, iya kan? Sekecil apapun usahamu, kamu adalah bosnya, kan gitu kata-katanya. Nah, ini dari mana itu kan sudah ada, sekecil apapun usahamu, kamu adalah bosnya. Jadi kita jangan berpikir bekerja, soalnya manusia itu ada masanya kita sakit, ada masanya kita itu jatuh, ada masanya kita tua, jadi nggak mampu ya. Jadi harus berpikir panjang kita. Ya mungkin sekarang mamanya bagi yang belum mampunya itu ya terus saja bekerja dengan kesabaran. Sabar itu ya perlu kerja itu ya perlu sabar. Jadi dua-duanya harus saling berkaitan ya. Sabar harus bekerja, kerja harus sabar. Soalnya itu melalui proses itu memerlukan waktu. Nah waktu itulah yang paling berharga. Jadi hargai waktu kan gitu, biar semua kedepannya para teman-teman memiliki aset lah, paling enggak aset lah, apa perkebunan kelapa sawit sendiri, apa seperti apa. Soalnya ya sekarang kan banyak pemerintah mengajukan aturan kebijakan masalah pembukaan kebun lahan yang baru ini banyak ya, kita harus jeli-jeli juga di situ ya. Nanti tahu ada kebun belukar pemain langsung kita ajar aja, jangan juga, harus kita teliti betul biar Anda nanti tidak merasa suatu saat ada kerugian, entah kerugian materi, kerugian tenaga itu ya. Nah soalnya beda zaman, beda era, beda peraturan gitu ya. Ya memang betul kata Pak Ahok ya. Nah ini saya kutip dari kata-kata Pak Ahok, orang miskin jangan melawan orang kaya jangan melawan pemerintah. Soalnya para konglo ini saya lihat-lihat, mereka ini para 9 naga ini merangkul sama pemerintah semua ya, seperti itu. Jadi saya kira itu dulu ya video ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi bahan renungan bagi teman-teman dimanapun teman-teman petani sawit berada ya. Jadi pola pikir, mindset kita bisa menjatuhkan ya, bisa menaikkan ekonomi kita ya, dari pola pikir saja ya. Soalnya itu termasuk manusia itu dianugerahi pikir yang sangat di luar jangkauan ya, sebetulnya seperti itu ya. Jadi salam sukses, salam kenal, salam sehat, semoga Anda jaya dimanapun ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan dukung channel ini dan tonton video di video yang lain ya. Soalnya saya berbagi saja dengan versi saya sendiri, tidak meniru dari gaya petani-petani atau yang lain ya. Saya real dari lapangan dan itu fakta yang saya alami. Saya akhiri, terima kasih dan telah menonton. Thank you dan bye bye. This is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.